Mabes Polri mengambil alih kasus Dr. Louis Owen terkait pernyataannya yang tidak percaya dengan virus COVID-19. Dr. Louis kini masih diperiksa secara intensif di Bareskrim Polri. Jadi bukan hanya satu platform media sosial, tapi ada 3 media sosial yang telah dilakukan. Adapun barang bukti yang diamankan adalah berupa tangkapan layar atau screenshot dari postingan di bersangkutan diamankan di Polda Metro Jaya untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu siapa sebenarnya Dr. Louis yang tidak percaya adanya COVID-19? Saat ini sudah bergabung bersama kami Dr. Pukovisa Prawiroharjo, Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pusat ID. Selamat sore Dr. Pukovisa. Selamat sore Mbak Stefani. Baik dok, saya ingin langsung konfirmasi, salam sehat selalu tentunya dok. Saya ingin konfirmasi benarkah Dr. Louis ini tidak terdaftar sebagai dokter di ID? Bukan tidak terdaftar, beliau pernah terdaftar, tetapi kemudian daluarsa gitu ya, tidak diperpanjang kembali. Termasuk juga pernah terdaftar di Pangkalan Data Konsil Kedokteran Indonesia, namun sejak berakhirnya di 8 Januari 2017 belum terdaftar, belum ada pembaharuan kembali gitu. Baik. Bisa dijelaskan dok bagi kami yang tidak terlalu mengerti mungkin apa artinya kalau kemudian seorang dokter tidak memperpanjang keanggotaannya di ID? Ya baik, jadi seluruh dokter yang berpraktek di Indonesia sesuai dengan undang-undang terkait ya praktek kedokteran itu memang semestinya memiliki tanda registrasi di Konsil Kedokteran Indonesia dan juga merupakan anggota ID. Itu yang membuat dia memiliki legalitas ya untuk bisa berpraktek di Indonesia gitu. Maka ketika dua hal ini tidak ada ya tentu tidak bisa beliau berpraktek di Indonesia. Dan informasinya tadi Anda juga sempat sebutkan surat tanda registrasi Dr. Louis ini sudah tidak aktif sejak 2017, benar ya dok ya? Ya betul. Artinya menurut pangkalan ini ya, menurut pangkalan KKI-nya yang punya data KKI ya. Baik, artinya Dr. Louis ini tidak punya izin untuk bisa praktek di Indonesia begitu? Mestinya begitu, mestinya. Baik, terkait dengan kasus yang viral ini dok, apa langkah yang sudah diambil oleh PBID? Jadi pertama kami memang dapat aduan ya, sebenarnya bukan PB ya, kami di MKK yang biasanya menangani aduan. Jadi yang MKK bagian dari tentu saja bagian dari PBID, tapi memang semacam organ otonom ya untuk menangani etik kedokteran. Jadi betul bahwasanya kami menerima aduan dari banyak ya dari masyarakat, termasuk juga dari kalangan dokter sejawat kita untuk terkait aktivitas yang diduga milik beliau yang meresahkan begitu ya, yang kira-kira bukan sekedar meresahkan, tetapi juga dikhawatirkan memang dapat memberikan dampak kontraproduktif terhadap upaya kita bersama-sama seluruh elemen bangsa untuk menanggulangi pandemi ini. Gitu. Baik, apakah sudah ada pemanggilan terhadap Dr. Louis oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran PBID? Ya, kami rencananya sebenarnya Selasa ini seharusnya, berarti besok ya seharusnya. Tetapi memang dalam perkembangannya lebih cepat ini. Jadi yang saya dengar, dan saya ketahui itu ada proses hukum yang sudah berjalan saat ini kepada beliau dan dilakukan oleh pihak kepolisian. Betul bahwa saat ini proses hukum tengah berjalan. Sebelum ini artinya belum ada pemanggilan dok dari ID? Sudah kita melakukan penelaahan awal. Jadi kan kita kalau melihat aduan itu kita lihat dulu validitasnya, lalu kemudian apa sih yang diadukan begitu ya, apa yang kemudian dijadikan semacam bukti atau semacam apa sih yang jadi keresahannya, kita sudah pelajari internal. Tetapi memang pemanggilannya waktu itu memang baru hari Selasa ini semestinya. Baik, artinya dengan kasus ini sudah ditangani oleh polisi, apakah kemudian PBID menyerahkan sepenuhnya agar kasus ini berjalan sesuai dengan proses hukum? Ya, tentu saja. Kita sifatnya mensupport ya. Jadi tentu kewajiban bagi seluruh warga negara termasuk kami di ID untuk mensupport proses hukum ya, untuk penegakan hukum yang baik di negara kita ya. Terutama memang ini juga mewakili keresahan besar ya, bukan hanya kami sebenarnya para dokter, tapi saya yakin para masyarakat yang
tidak ingin kehilangan lebih jauh lagi ya terkait saudaranya, kerabatnya yang saat ini memang sedang sakit dan membutuhkan semacam apa ya upaya bersama, kerjasama yang apik gitu ya untuk menanggulangi pandemi ini, termasuk memutus rantai penularan begitu. Yang kita khawatirkan kan justru kita sekarang kan dalam posisi peak ya, dari posisi yang kita tahu bahwasanya rumah sakit juga banyak sekali pasien yang datang ke sana, dan kita tidak ingin ada satu situasi yang tidak kondusif yang membuat masyarakat dan semua pihak menjadi tidak menjalankan protokol dengan baik itu. Karena kalau nanti penularan ini meningkat lagi, akan menjadi beban yang berat dan termasuk juga tentu saja kita tidak ingin ada kehilangan nyawa dan seterusnya dari masyarakat dan warga negara. Terima kasih. Iya, sebelumnya kami juga sudah berupaya menghubungi pihak kepolisian untuk mengetahui sejauh mana proses hukum ini berjalan, namun dari pihak kepolisian belum ada yang bersedia untuk bergabung bersama kami di Aini Sore. Saya ingin kembali tanyakan, Dok, ini juga sempat beredar informasi bahwa Dr. Louis Owen ini menderita gangguan jiwa atau ODGJ. Apakah ini bisa dikonfirmasi oleh IDI? Secara profesional kami, jadi gini, secara upaya kami sudah menghubungi PDS KJI ya, tetapi secara profesional memang ini harus dilakukan secara profesional juga ya, melalui hubungan antara dokter pasien yang jelas ataupun pemeriksaan yang pro justisia atau yang lain ya, melalui psikiatri forensik misalnya seperti itu. Tapi saat ini yang kami ketahui, saya belum tahu sih, tapi kalau misalnya yang kami ketahui sih belum ada semacam statement profesional dari satu dokter yang menangani beliau terkait hal ini. Gitu. Artinya, Dok, perlukah dalam proses hukum yang berjalan ini polisi juga melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap yang bersangkutan? Itu diserahkan kepada proses tentu saja yang ada di kepolisian ya tentu saja, tetapi silakan saja, tidak ada masalah, dan psikiater Indonesia yang saya pahami sangat kompeten untuk dan sering yang saya pahami ya untuk bisa bekerjasama dengan para aparat hukum, termasuk di kami juga di IDI kalau memang ada proses-proses yang membutuhkan hal tersebut. Baik, Dok, dalam beberapa postingannya yang memang cukup meresahkan, ini Dr. Louis juga sempat mengklaim mendapat dukungan puluhan dokter. Artinya ini bisa kami klarifikasi, ini merupakan informasi bohong ya, Dok ya? Nggak ada, yang saya tahu sih belum ada semacam dukungan formal ya. Saya sih belum pernah lihat ya, tapi kalau ada informasinya silakan aja. Tapi yang saya tahu, kalau memang ada dukungan seperti itu, maka kita ingin memastikan setiap sikap yang dibuat oleh dokter Indonesia itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan kami menjadi salah satu mekanisme yang ada di dalam internal IDI untuk mengklarifikasi hal tersebut. Dan kita ingin memang seluruhnya aktivitas dokter di Indonesia, baik dia berpraktek dan berprofesi di tengah masyarakat maupun beraktivitas di media sosial, seluruhnya memang dasarnya adalah profesionalisme gitu, dengan sesuai dengan sumpah dokter, dengan kode etik dan seluruhnya. Sehingga kalau memang ada hal yang meresahkan kembali ya dari seluruh aktivitas itu, silakan dan kami akan siap memproses hal tersebut. Tentunya sangat disayangkan bahwa kasus ini viral, kemudian banyak masyarakat yang terlanjur mempercayai apa yang disampaikan oleh Dr. Louis. Bagaimana kemudian, Dok, seharusnya masyarakat menyikapi kasus-kasus seperti ini? Baik, masyarakat perlu kemudian mendapatkan informasi pembanding, dan kami berharap masyarakat tidak sekedar melihat ada satu informasi yang sensasional atau yang berbeda gitu ya dari mainstream kemudian dipercaya. Percayalah, kita tahu bahwasanya di bidang komunikasi itu ya dilihat juga dari sisi siapa yang menyampaikan, kontennya seperti apa, dan dalam kedokteran juga kita lihat bukan hanya ini kan sebenarnya kalau kita bicara kontennya adalah pandemi COVID kan ya, itu kan bukan hanya dokter Indonesia yang menyampaikan informasi serupa, kita juga bisa melihat semua dokter Indonesia, semua dokter di dunia, termasuk lembaga-lembaga kredibel di dunia juga menyampaikan hal serupa. Oleh karenanya kami berharap masyarakat dapat lebih dapat mungkin mencari opini pembanding lah. Dan saya yakin kalau itu dicari oleh sosok dokter Indonesia itu yang kira-kira kompeten, itu saya yakin pasti akan diarahkan ke hal yang baik ya. Artinya ketika misalnya informasi yang datang sepihak dari Dr. Louis ini diklarifikasi ke dokter yang memiliki kompetensi yang bagus gitu ya, saya yakin pasti akan dibantu untuk kemudian diluruskan. Dan kami berharap komunikasi yang baik antara dokter dan masyarakat, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini,
dapat dijalin dengan sangat apik gitu ya. Kami sangat berharap ada feedback yang bagus juga kepada kami, boleh, nggak ada masalah. Dan Baik. sebaliknya juga kita bisa menjalin komunikasi dengan sangat bagus. Baik, masyarakat harus kritis terhadap informasi yang diterima, termasuk tentunya mengecek kompetensi dari sumber informasi ini. Terima kasih Dr. Pukofisa Prawiroharjo, Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran PBID sudah bergabung bersama kami di ini sore.